berkah yang mampu membawa mereka ini sebuah kehidupan yang benar dan akhirnya menjadi anak-anak solih solihah selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ini penting untuk dimasukkan ke pesantren ini agar oleh para kiai-kiai, oleh para guru-guru mereka ini digembleng kuat lahir batinnya, dengan segala macam cobaan, godaan dan lain sebagainya, akhirnya mendapat ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu, kata Al-Ghazali, adalah ma yuqarribu ilallah. Ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin tambah ilmunya, semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kita ini butuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hidup ini berada dalam ridho Allah, maka segala kesulitan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Insyaallah anak-anak kita ini apabila kualitas ketakwaannya kepada Allah sehingga menjadi muqarrabin, orang-orang dekat kepada Allah, dunia ini tidak ada artinya apa-apa sekalian, karena semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Tadi sudah digembleng oleh Gus Najib bahwa orang tidak boleh kecil hati, apalagi menjadi orang yang minder di tengah-tengah masyarakat karena hanya atau karena berbekal ilmu agama. Jangan berkecil hati, karena ilmu agama yang kalian miliki itu hakikatnya akan menjadikan kalian semua adalah orang-orang yang berada dalam genggaman ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kalian sudah berada dalam genggaman ridho Allah, tidak ada yang sulit dalam kehidupan kita. Kalian akan memandang dunia ini kecil. Dunia ini kecil di mata orang yang mempunyai confidence, mempunyai percaya diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting sekali tetap kita doakan anak-anak ini, penting kita doakan, bapak ibunya terus mendoakan, guru-gurunya tetap mendoakan, apalagi kiainya dan ibunya terus mendoakan. Selain mereka disangoni ilmu, terus-menerus disangoni dengan doa. Insya Allah anak-anak kita ini nanti akan menjadi Rasul mal dari perjuangan,
akan menjadi modal besar dalam perjuangan besar agama Islam. Memang kelihatannya sekarang masih seperti ini, tetapi siapa tahu sekian tahun yang akan datang mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang yang menentukan nasib agama kita dan nasib bangsa ini. Karena kata Al-Ghalayani, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Tentu pemimpin punya tanggung jawab yang lebih besar daripada sekedar hanya jadi murid. Tetapi dengan ada di pesantren, anak-anak ini kemudian kita latih menjadi orang yang kuat mentalnya, sanggup mandiri. Kalau nanti di masyarakat tidak akan menjadi pemuda yang cengeng, tidak akan menjadi pemuda yang sering mengaduk, tetapi mempunyai al-i'timad 'alan nafs, mempunyai kepercayaan diri. Dan kalau kalian menjadi orang alim, itu sudah lebih daripada cukup untuk membekali diri kalian tampil di tengah-tengah kehidupan ini menjadi leader, menjadi rijal, menjadi tokoh, menjadi pemimpin yang akan membawa Islam ke depan ini lebih maju, membawa NU ke depan lebih maju, membawa bangsa ke depan lebih maju. Karena sejarah itu membuktikan bahwa peradaban agama Islam di dunia ini jatuh bangun berkali-kali. Tapi ketika bangun peradaban Islam ini selalu disertai, dipimpin oleh ilmuwan-ilmuwan. Peradaban yang berbasis ilmu pengetahuan. Baik. Oleh karena itu, wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk menguasai ilmu. Karena ternyata pada akhirnya ilmulah yang akan menjadi pionir daripada peradaban Islam dalam kehidupan dunia. Panjenengan pirsa namanya Ibnu Malik yang karangan nahwu sorobnya panjenengan khatamkan di pondok ini. Itu bukan orang Arab, jangan dikira itu orang Arab, itu orang Eropa, ya, namanya Andalusia, itu orang Spanyol, orang Spanyol. Orang Spanyol sampai jadi orang alim, bahkan Imam Nawawi itu belajar ilmu nahwu sorob kepada Ibnu Malik, sementara Ibnu Malik belajar fikih kepada Imam Nawawi. Ini salah satu bukti kemajuan peradaban Islam.
orang yang kecerdasannya bukan main, bisa merumuskan kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab. Pada saat itu belum ada semodern sekarang. Beliau bicara mulai bagaimana kalam, kemudian mubtada, khabar, fa'il, maf'ul, naibul fa'il, dan seterusnya. Itu teori-teori tentang gramatika bahasa Arab yang disusun bukan oleh orang Arab. Dia memahami dari Al-Quranul Karim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Misalnya kalimat innallaha kemudian jadi teori bahwa isim daripada inna itu mansub, khabar dari inna itu marfu misalnya. Dan masih banyak sekali teori-teori yang dirumuskan oleh Ibnu Malik itu berdasar Al-Quranul Karim itu ijtihad namanya. Kenapa orang Andalusia, yang Spanyol, yang Eropa ini bisa melahirkan orang hebat yang ilmunya sampai hari ini dipelajari oleh seluruh dunia ini termasuk kepesantren? Ini sebuah bukti bagaimana peradaban yang berbasis keilmuan itu pernah berkembang pada zamannya. Kalau kita melihat Spanyol hari ini, tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana Spanyol zaman dulu melahirkan orang hebat seperti Ibnu Malik. Kalau sekarang tahunya ya Spanyol itu Barcelona, Real Madrid, siapa lagi? Ronaldo, Lionel Messi, kan gitu kan. Nah, dulu bukan main pusat peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan itu ada di sana. Ilmu pengetahuan Islam itu ada di sana. Oleh karena itu rumus-rumus ilmu kedokteran, rumus-rumus matematika, rumus daripada fisika, semuanya berasal dari tokoh-tokoh muslim. Itu menunjukkan betapa peradaban kemajuan Islam itu berbasis ilmu. Ibu-ibu pirsa, Barzanji, kitab Tibai Barzanji, Abtadiul Imla Bismillahil Aliyah dan seterusnya. Itu yang menulis orang Prancis, Bu. Orang Prancis. Tiba itu, Barzanji itu yang nulis orang Prancis, orang Eropa. Anak muda yang lahir di sebuah kampung namanya Barzon. Waktu itu Prancis masih dikuasai oleh kekuasaan Islam. Ya, anak muda ini kemudian disekolahkan ke Mesir. Dia belajar sastra Arab dan dia tertarik dengan sejarah Nabi Muhammad. Maka lahirlah salah satu kitab yang memiliki bobot sastra Arab sangat tinggi yang namanya Barzanji itu, dengan
konten atau isi sejarah Rasulullah. Itu orang Eropa, aslinya Barzong. Terus belajar bahasa Arab, karangannya disebut Al-Barzanji. Sampai di sini bunyinya gimana? Bunyinya berjanji. Sampai di si rampok ini bunyinya apa? Berjanji. Ad-Dibaghi itu pekerjaan pengarang, namanya Tiba itu tukang nyamak. Ad-Dibaghi. Sampai di sini jadi tibaan. Nah, apa yang saya katakan ini sebagai bukti bahwa kalau kita ingin bicara tentang peradaban seperti yang sekarang sedang digelurakan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa NU ingin membangun peradaban dunia yang berbasis rahmatan lil alamin, maka kalau ingin meniru para as-salafun as-sholih zaman dulu, yang paling damai, yang paling aman, yang paling tidak ada luka di antara sama muslim adalah peradaban yang berbasis ilmu, yang berbasis ilmu. Dan itu sampai ke negara lain damai. Eropa ditaklukkan dengan damai karena diisi dengan ilmu, tidak dengan peperangan. Panjenengan mempelajari Fathul Mu'in, ya, itu matanya namanya Qurratul Ain. Itu karangan orang India, Pak, orang India. Namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau juga ngarang kitab namanya Kifayatul Atqiya'i, yang bicara tentang bagaimana wusul ilallah, kasulukihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi wa sawmis sholah wa kahikmatin linnasi wal hamlil khatab litasodukin dasar. Itu rumus-rumus ilmu tasawuf. Itu sama dengan yang ngarang Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu orang India, Pak, orang India. Ini pertanda betapa peradaban dan kemajuan ilmu dalam Islam ini dapat menaklukkan kehidupan dunia. Panjenengan perso, namanya Imam Ghazali itu bukan orang Arab, itu bukan orang dari Mekah Medina, bukan. Dia itu orang Iran, orang Persia, dari At-Tusi, bukan orang Arab. Waktu itu agamanya Majusi, Persia itu agamanya Majusi dulu, sebelum Islam. Namanya Imam Bukhari, itu jauh sebelum A'immatul Madahib, ya. Imam Bukhari itu sebelum A'immatul Madahib. Itu orang Asia, tetangganya Rusia, yang melahirkan ilmu hadis top seperti ini. Ini sekali lagi, saudara-saudara, betapa pentingnya arti ilmu. Karena ternyata sejarah kebangkitan Islam masa lalu yang teori-teori keilmuannya bukan hanya ilmu agama saja, ya,
juga ilmu kesehatan, ilmu matematika, ilmu fisika, itu induk ilmu itu dari orang-orang Islam. Nah, ini ternyata bahwa kemajuan ilmu orang-orang alim pada waktu itu mampu melahirkan sebuah teori-teori keilmuan. Kalau Ibnu Malik itu di dalam pemahaman gramatika bahasa Arab, belum lagi ilmu balaghah, ilmu tafsir dan lain-lain. Untuk peran ilmu di dalam mewarnai kemajuan peradaban. Peradaban itu at-thaqafah al-adabiyah, civilization. Peradaban manusia, budaya manusia, ya, itu ilmu. Dan dipicu oleh satu kalimat saja, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan main seperti ini. Inilah anak-anakku sekalian, bahwa orang menguasai ilmu akhirnya menguasai dunia. Bagaimana Ibnu Malik yang berasal dari Eropa, yang kemudian mampu merumuskan teori-teori daripada qaidah gramatika bahasa Arab yang sangat tinggi nilainya, ya, itu pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia ini sampai ke desa Bendai. Itu orang Eropa yang di Spanyol sendiri sudah nggak ada yang mempelajari, karena Spanyol sekarang sudah sibuk dengan gemerlapnya dunia. Jadi kita mesti bangga, ya, dengan menguasai ilmu agama. Kita mesti bangga karena sejarah pernah membuktikan bahwa dengan menguasai ilmu agama, dari sebuah desa namanya Barzong, desa kecil di Prancis namanya Barzong, bisa menyebar sampai ke seluruh dunia ini dengan Al-Barzanji tadi. Inilah mungkin sebagai elaborasi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Najib, bahwa anak-anak menjadi pejuang agama yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan sebuah hal yang hina, yang sepele, ya, bahasa Jawanya itu sepele. Itu tetapi itu sebuah pekerjaan yang sangat tinggi, yang sangat berharga nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Kalau Allah sudah menilai tinggi, apalagi di atas Allah apa? Kalau di atas bupati masih ada gubernur, di atas gubernur masih ada apa? Presiden. Di atas presiden masih ada kopiah. Kopiahnya di atas Pak Jokowi. Di atas Allah sudah tidak ada lagi. Kalau Allah sudah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sudah mau apa lagi? Kalian ini walaupun begini, nilainya di mata Allah sangat tinggi. Kamu percaya itu? Tinggal bagaimana diopeni, di-maintenance, diurus baik-baik, sampai benar-benar nanti jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya dan dilapisi lagi dengan makarimul akhlak. Masya Allah.
wis ngalim ya, apal alfiyah, apal Quran, bisa ganteng, pinter, ya Allah, Masya Allah. Sudahlah, nggak usah mikir apa-apa, nanti yang akan mencari kamu itu antri, yang akan mencari kamu itu antri. Kabeh padha pengen dadekne mantu kalian semuanya. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu judulnya kemudian tasyakur, ya, judulnya adalah tasyakur. Kita hari ini diundang ke sini ini selain tujuan kita itu mendoakan anak-anak ini, karena ini Rasul Malah modal perjuangan anak-anak, anak santri, pilihan-pilihan ini modal human investasi, ya, investasi berupa manusia itu butuh kesabaran karena buahnya itu lama. Kalau panjenengan nanam semongko itu paling 40 hari sudah kelihatan buahnya. Tapi kalau menanam atau investasi menungso itu bisa lama sekali. Itu sabar. Sabar. Orang tuanya sabar, gurunya sabar, kiainya sabar, bundanya sabar, anak-anaknya juga harus sabar. Kalau kamu sabar sekarang, nanti pada saatnya kamu akan bisa ketawa. Mungkin hari ini kamu nangis, tapi pada saatnya kamu pasti akan tertawa. Sama dengan orang tua. Hari ini mungkin menangis, anaknya dipisah dari ibunya, dari bapaknya, sedih, menangis. Tiap hari mesti mengirim bekal dan lain-lain sebagainya. Tetapi nanti bapak ibu pasti akan ketawa melihat anaknya bisa ngaji, bukan main. Masya Allah, ni'amul ilahi 'alal ibad katsiratun wa ahammun. Ini ada syair, nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu banyak, Pak. Tetapi wa ajalluha, yang paling tinggi adalah ketika bapak ibu diberi anak yang alim, yang soleh dan solihat. Itu sebesar-besar nikmat yang diberikan Allah kepada orang tua. Itu baru di dunia. Senangnya kayak apa melihat anaknya bisa ngaji, Masya Allah. Anaknya nurut, anaknya bisa ngaji, di kampung bisa disuruh apa saja bisa, terutama untuk amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Masyaallah. Itu baru di akhirat lebih lagi. Gak usah sampai di akhirat, dikubur saja itu. Masih dikubur di alam barzakh. Itu bapaknya itu senyum-senyum, ibunya senyum-senyum pada saat kanan kirinya pada menangis. Karena apa? Karena anak ini beribadah. Ibu bapaknya dapat kiriman bagian pahalanya anak ibadah. Anak-anak ini ngaji kepada masyarakat. Bapak ibunya di kuburan dapat bagian kiriman daripada pahalanya anak-anak yang ngaji. Apalagi kalau anak-anak mau berjuang untuk izul Islam wal muslimin, ya, maka pahalanya bukan main, itu pahalanya berjuang. Dan bapak ibunya yang dikubur juga dapat bagian dari pahalanya anak-anak yang berjuang di dunia ini. Anak membaca Quran 1 huruf dapat pahala, 2 huruf dapat pahala,
satu kalimat, dua kalimat, satu ayat, dua ayat, anak-anak ini baca Quran dapat pahala. Bapak ibunya juga dapat bagian pahala dari anaknya yang baca Quran itu, bukan main. Nah, oleh karena itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu wajib. Karena apa? Karena ada nikmatul akli, ada nikmatnya akal. Akal itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kalau makan, sapi makan, manusia makan. Kalau minum, sapi minum, manusia minum. Tidur sama, tapi kalau ilmu tentu beda. Jadi orang yang tidak berilmu itu ya maaf saja, itu ya berarti sama dengan manusia tak berilmu, itu tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya, akan merendahkan martabat manusia yang semestinya itu oleh Allah dimuliakan. Karena Allah itu kan mengatakan begini, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam itu saya muliakan, tapi dengan syarat bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu kemudian para as-salafus sholih mengarahkan pada kita, ya, akal itu mesti diisi dengan ilmu. Ilmu apa? Kan begitu terus saja. Ya, ada empat ilmu pokok-pokok yang mesti dimasukkan dalam diri manusia ini, terutama santri. Kata Syekh Abu Bakar As-Syato yang mensarai Kifayatul Aqtiah tadi, satu yaitu ilmu yang ma yusakhihul aqidah, ilmu yang membenarkan keyakinan, akidah. Dan untuk ini sudah kita pastikan seluruh pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia sudah kita pastikan bahwa ma yusakhihul aqidah ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita pastikan, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ma yusakhihul ibadah. Ini Bu, yang mesti ditanamkan kepada anak-anak orang Islam itu, kata Syekh Abu Bakar As-Syato, salah satu guru-guru daripada salafun sholih, itu adalah ilmu yang membenarkan cara ibadah. Tentu di pondok ini ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Yang ketiga, ma yusakhihul muamalah, ilmu yang menjamin muamalahnya benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, muamalah itu ada kalanya yang menyangkut apa? Yang menyangkut kerjaan harian. Ada tani, ada dagang, ada jasa dan lain-lain. Nah, itu ada yang begitu. Ya, ada muamalah itu muamalah dalam pengertian bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Masalah-masalah universal. Seperti bagaimana bertetangga.
Bagaimana hidup berbangsa dan bernegara, muamalah. Bagaimana politik. Politik itu bagian dari muamalah. Politik itu muamalah. Al-aslu bil muamalah al-ibahah. Muamalah itu asal hukum aslinya itu jawaz, mubah. Tapi dia bisa menjadi wajib ya apabila ada hal-hal yang mendorong bahwa muamalah itu menjadi wajib. Contoh apa? Misalnya orang laki-laki kerja, itu kan asalnya mubah saja ya. Tapi kalau kemudian punya anak dan istri, dan anak dan istri tidak bisa cukup sandang, pangan, papan tanpa bapak kerja, ya bapak kerja itu wajib. Dan itu ibadah. Politik itu muamalah. Politik itu mubah, barang mubah. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal yang menyebabkan tanpa politik Islam terancam misalnya. Misalnya begini, politik itu di DPR RI sana, di Senayan, itu pekerjaannya bikin undang-undang. Bahkan kalau MPR itu bikin undang-undang dasar. Nah, kalau parlemen itu isinya orang-orang yang nggak paham agama, apalagi sampai orang-orang yang pekerjaannya memusuhi agama, kemudian nanti akan melahirkan undang-undang yang bisa merugikan kepada agama, maka orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk di situ, ya wajib hukumnya dia untuk menjadi politisi dalam rangka mengamankan agama. Disebut dengan hifdzuddin. Di dalam Bughyatul Mustarsyidin disebutkan waqad aujaballahu kulliyatil khams. Ada 5 prinsip yang oleh Allah itu diwajibkan. Apa? Yang pertama adalah hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul aqli, hifdzul nasli, wa hifdzul irdi. Itu 5 ini wajib menurut kitab pesantren namanya Bughyatul Mustarsyidin. 5 ini harus dijaga. 1, agama harus dijaga. Kedua, harta harus dijaga. Jadi kalau ada orang dirampok kemudian melawan rampok, dia mati, mata syahidan, dia mati syahid akhirat. Yang kedua, menjaga keturunan, menjaga akal. Akal ini harus dijaga, jangan sampai bodoh. Ini artinya apa? Artinya concern pesantren untuk terus melahirkan orang-orang pandai, orang-orang bisa ngaji. Ini bagian daripada hifdzul aqli. Dan yang keempat apa? Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka ada nikah. Itu dalam rangka hifdzun nasl. Orang kalau sudah nikah nanti bapaknya jelas, ibunya jelas. Bapak sopo, mbak sopo, mbak buyute sopo, canggah waren, udek-udek gantung siwur, deboboso omah amblek. Jelas. Tapi kalau tanpa nikah, tidak jelas. Ini ada perempuan setiap malam keluar, pulang-pulang masuk angin, dikeroi nggak mari-mari.
lama-lama makin besar punya anak. Ditanya bapak sopo, duka nih, nggak tahu siapa bapaknya ini, karena ini urunan orang se-RT. Kenapa? Karena nggak nikah, sehingga nasalnya tidak jelas. Wajib menjaga keturunan. Jangan sampai ada orang punya orang tidak jelas orang tuanya. Nah, yang kelima, hifdzul ilm, menjaga harga diri. Harga diri terbesar yang harus dijaga adalah harga diri sebagai nation, sebagai bangsa. Kita punya negara namanya Indonesia. Ini adalah harkat dan martabat kita. Kalau kita mengatakan hubbul watan minal iman, kalau kita mengatakan cinta air bagian dari iman, apa yang mesti kita pertahankan? Itu harga diri sebagai bangsa. Wajib dijaga. Menjaga NKRI ini bagian daripada al-kulliyatil khamas. 5 prinsip yang harus dijaga. Nah, apa hubungannya dengan politik? Ya, karena ini agama mengatakan 5 hal harus dijaga, termasuk menjaga agama. Dan agama di Indonesia ini amat ditentukan oleh undang-undang yang dibuat di Senayan. Ini bagaimana orang-orang yang membuat undang-undang itu. Jangan sampai ada orang Islam cuek. Urusan politik kan urusannya pimpinan-pimpinan. Saya mah nggak ngurusin. Ini bahaya. Karena akhirnya akan melahirkan orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak ada mubalah, tidak ada peduli, yang jadi korban ujungnya adalah pasti agama. Undang-undang pesantren itu melindungi pesantren. Dari mana itu? Lahirnya undang-undang pesantren dari Senayan. Siapa yang membuat? Ya anggota DPR. Anggota DPR lahir dari mana? Dari pemilihan umum. Jadi muamalah, politik itu muamalah. Asalnya al-aslu bil muamalah al-ibahah. Tetapi kalau ada urusannya dengan nasib agama, tentu menjadi fardu kifayah. Inilah bahwa sekalian, jadi ilmu apa? Tadi Syekh Abu Bakar Asy-Syato mengajarkan pada kita, yang pertama yang wajib dipahami oleh anak-anak kita itu adalah ilmu yang apa? Yushahhihul aqidah. Akidahnya harus sahih. Dan kita sudah punya warisan leluhur kita, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam ilmu tauhid ada aqaid 50. Kata orang kuno dulu begitu, aqaid 50 itu mesti paham. Yang kedua, ma yushahhihul ibadah, maka ada fikih ibadah. Yang ketiga, ma yushahhihul muamalah, maka ada fikih muamalah dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah malizaktin nufus, ilmu tentang bagaimana caranya ngebersihin hati. Karena hati itu ada penyakitnya yang menyebabkan ibadah kita tidak bisa diterima Allah, yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah, yang menyebabkan kita tidak bisa wusul kepada Allah, karena dalam hati manusia masih ada kotoran-kotoran, ada riya, ada ujub, ada sum'ah,
ada takabur, ada macam-macam penyakit-penyakit yang tidak baik dalam hati. Itu menyebabkan kita tidak bisa sambung dengan Allah. Itu menyebabkan kita tidak bisa wusul kepada Allah. Di pesantren diajarkan itu. Cukup anak panjenengan ada ilmu tentang akidah, ada ilmu tentang ibadah, ada ilmu tentang muamalah, nanti dagangnya dagang yang halal, taninya tani yang halal, dan lain-lain sebagainya. Kalau jadi politisi yang halal, ya. Dan yang keempat, ujungnya kalau sudah tua, ya walaupun muda ya apa-apa, sudah tua ngerti bagaimana cara ngersihi hati, bagaimana agar hati kita tidak kotor, karena segudang amal yang tidak ada ikhlasnya, yang tidak ada Allah dalam hati, masih ada ingin-ingin yang lain selain Allah, Tuhan tidak sudi untuk menerima. Ini ujung dari kita itu mesti. Nah, ini sudah cukup, ilmunya cukup, tinggal satu lagi anak-anak. Pikirkan agama Allah. Buat apa kamu alim? Buat apa kamu jadi sarjana? Buat apa kamu jadi cendekiawan? Dan buat apa kamu jadi pejabat? Kalau kemudian kamu sekalian tidak peduli terhadap nasib agama Allah, tidak ada nilainya apa-apa semuanya. Maka di pundak kita hakikatnya ada ilmu, di atas masih ada lagi apa? Berjuang. Kalian mesti jadi pejuang membela agama Allah. Lewat Nahdlatul Ulama silakan, lewat Ansor silakan, lewat Muslimat monggo, lewat Fatayat monggo, lewat RMI monggo. Banyak disediakan ruang-ruang, tempat-tempat untuk anak-anak muda, mana yang cocok. Semuanya walaupun beda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu li'i'la'i kalimatillah. Baru ilmu kalian ada nilainya di mata Allah. Ya. Alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 sudah. Kamu nanti jadi pejuang, maka pahalamu bukan 10%, bukan manja bil hasanah walahu asyru amsalihah, bukan 10% pahalamu. Juga bukan 27% seperti pahalanya jamaah, bukan. Tetapi 700%, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 100 kali 7 berapa? 700. Untuk itu disediakan yang sudah sampai derajat NO, di NO, di Muslimat, yang masih anak-anak di IPNU, di PPNU, itu belajar menapaki bagaimana pahitnya perjuangan di Ansor, di Fatayat, dan macam-macam nanti. Kalau sekarang belajar dulu, tapi itulah yang menjemput pahala. Supaya apa? Supaya ilmu kita ada nilainya di mata Allah. Apa nilai ilmu di mata Allah? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
mau menolong agama Allah, kata Allah itu, Allah akan menolong kalian. Intang surullaha yang suruh. Kalau kalian sekarang sudah punya niat, aku ngaji, nanti kalau sudah lulus dari pesantren Al-Hikmah 2, akan saya gunakan ilmu saya untuk memikirkan hayatuddin fil mustaqbal, menolong agama Allah, ya, itu bukan main itu. Nanti kalian akan ditolong oleh Allah. Amin, amin. Ditambah lagi bonus sama Allah. Kowe ora gur ditulung tok karo Allah, tapi wa yusabbit aqdamakum, dijejekne delamaanmu. Menurut mufassirin maknanya wa yusabbit aqdamakum itu jejeg imane, jejeg islame, matine husnul khotimah. Mahal harganya, Pak. Harganya perjuangan itu mahal. Jadi ilmu itu harus berujung pada amaliyah. Amaliyah itu pengertiannya berjuang, sak kuat-kuate, sak isa-isane, ya, walaupun nggak bisa lewat organisasi yang besar, organisasi kecil pun itu sudah berjuang. Semua tidak bisa seperti misalnya Kiai Hasyim Asy'ari yang membuat pesantren namanya Nahdlatul Ulama, santrinya 150 juta sekarang. Ya, tidak semua bisa seperti itu. Tapi ada di bawahnya lagi. Orang yang santrinya itu tidak sampai 100 juta. Tapi misalnya 100.000 atau 20.000 atau 5.000 atau bawahnya lagi 1.000, di bawahnya lagi 500 misalnya. Atau jadi apa? Jadi pejuang Kiai Langgar misalnya, musola misalnya. Tidak apa-apa, semua itu sudah mujahid, semua itu adalah sudah menjadi pejuang-pejuang. Karena apa? Karena sama, tujuannya sama. Antara Mbah Hasyim Asy'ari yang punya pesantren namanya NU, santrinya ratusan juta, dengan kiai kecil di RT yang ngurusi jamaah tiap hari, kemudian kalau sore ngajarin Iqra misalnya, kecil sekali, tapi tujuannya sama, memperjuangkan tegaknya syariat Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Sama, karena sama, namanya frekuensinya sama. Antara yang gede, yang sedang, yang kecil, frekuensinya sama, visinya sama. Hanya caranya berbeda karena beda nasib. Nanti di akhirat pasti akan sama. Pasti akan sama. Karena frekuensinya sama. Apa samanya? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Masya Allah. Masya Allah. Semua nanti akan jadi ahli surga. Maka penting menyamakan frekuensi. Hari ini itu penting. Ya gak mungkin lah kita ini nanti akan kumpul dengan orang solih kalau sekarang ini gak menyamakan pikiran, harokah, amaliyah dan perjuangan dengan orang solih. Ya gak mungkin lah. Gak mungkin. Gak apa? Gak match, gak ketemu. Karena sudah dipatok sama Allah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, itu artinya rame-rame, gak sendiri-sendiri. Jadi semua dapat bagian. Apalagi santri pondok, Masya Allah,
santri pondok tamat nanti keluar dari pesantren frekuensinya sama dengan pondoknya, gurunya ngajar, di luar juga ngajar. Ya walaupun tidak ngajar tapi juga berjuang dengan caranya sendiri, ya, karena tidak semua jadi kiai. Itu Pak Yai, tidak semua santri itu jadi kiai. Kadang-kadang ada juga yang jadi pengusaha, ada juga yang jadi politisi, ada juga yang jadi pejabat. Tidak apa-apa, yang penting frekuensinya sama-sama tujuannya untuk memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Itu sudah sama. Kun haitsu aqamakallah, jadilah kalian seperti apa yang Allah mentakdirkan kalian. Haitsu aqamakallah, kalian takdirnya jadi ulama besar, sedang atau kecil, sampai nasibnya, makomnya nanti itu jadi politisi misalnya, itu kan hanya bagian dari nasib saja, tapi tujuannya harus tetap sama, tujuan karena jaminan Rasulullah itu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Masya Allah. Dan pesantren itu apa toh? Ya ihya'u sunnati Rasulillah kan? Pesantren itu kan ihya'u sunnati Rasulillah, man ahya sunnati. Apa itu Imriti, apa Jurumiyah, apa Alfiyah, apa Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, semua itu kan Ihya'u sunnati Rasulillah. Jaminannya apa kata Rasul? Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka berarti mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku akan jadi ahli surga bersama aku. Kesimpulannya, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Itu. Jadi sekali lagi, dalam Islam tidak ada prinsip ilmu untuk ilmu, tidak ada. Dalam Islam yang ada adalah prinsip ilmu untuk amal. Dan sebesar-besar amal adalah berjuang memikirkan agama Allah. Itu sebesar-besar amal. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa anak-anak kita ini, walaupun kelihatannya sekarang masih muda-muda, masih pemahamannya ya masih cetek-cetek misalnya, tapi saya yakin ini anak-anak adalah modal perjuangan, Roksul Mal. Ya, ini adalah masa depan agama ditentukan oleh anak-anak seperti ini. Pada saatnya kita yang tua-tua ini akan selesai, akan diselesaikan oleh malaikat Israel. Siapa yang akan meneruskan kalau bukan anak-anak seperti ini? Jadi kalau kita pendidik anak hari ini dengan ilmu yang ada di pesantren ini, itu artinya pesantren bicara tentang sekian puluh tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, masa depan Islam. Jadi pesantren ini jasanya bukan main, Pak. Masya Allah. Sekali setahun saja sudah melahirkan segini banyak. Ini nanti kalau pulang kemudian bikin pesantren, kemudian punya santri lagi, Masya Allah. Ini kalau satu anaknya 5 misalnya, jadi berapa itu? Kader-kader semua ini. Gak usah seperti Pak Yai Masruri lah, sampai putranya 17 misalnya, gak usah. Umpama ini.
Satu. Santri putri ini anaknya 5. Kamu mau punya anak berapa? Ya? 2. Berapa? Hah? Tak kersane sing lanang lek kowe ya. Masya Allah. Ini jariah top bagi pesantren ini. Kalau ini nanti jadi kiai semua. Amin. Ya, amin. Ya, kamu jadi kiai. Ya dong. Kamu mau punya anak berapa? Ya, 10 apa 5? Istrinya berapa? Hah? Tunggal. Tenan ya. Jangan apa namanya itu. Jangan berpikir untuk kelainan hati ya. Ini nanti kalau punya anak, ini punya anak. Ini semua kan anak-anak dari pondok ini. Gitu loh. Jadi anak kalian adalah juga putra dari Kiai Salahuddin. Masya Allah. Pesantren itu satu saja di Benar saja sudah melahirkan sekian ribu kader-kader pejuang. Belum lagi di Jawa Tengah semuanya, belum lagi di Jawa Timur semuanya, belum di Jawa Barat. Masya Allah, berapa puluh ribu setiap tahun kiai-kiai dan bunyai-bunyai yang lahir. Maka kita yakin selama masih ada pondok pesantren yang tidak pernah berhenti untuk mencetak kiai-kiai, orang-orang alim seperti Benda ini, kita pastikan insya Allah Islam di Indonesia akan terus jaya selama-lamanya. Karena ini kita punya modal. Yang payah itu kalau pondok ini sudah mati. Laporannya Gus Najib tadi kan dari 500 menjadi 600. Nah ini kan menggembirakan sekali ini. Mudah-mudahan tahun depan 1000, nah, 2000 dan seterusnya. Dan itu tidak mustahil. Karena orang sekarang sudah jenuh dengan pendidikan yang tidak melahirkan anak berakhlak. Pak Kiai, di kota-kota sekarang ada tren, di kota-kota loh ya. Sekarang di kota-kota terutama orang kaya dan pejabat lebih percaya menitipkan anaknya di pesantren daripada di sekolah-sekolah negeri. Nah itu baru berita. Kalau ini potongannya kan anak kampung semua ini. Sekarang tidak. Anak-anak orang elit, orang-orang kota lebih percaya anak di pesantren. Nah, alhamdulillah. Karena ternyata pesantren itu tidak hanya mampu melahirkan anak yang pinter, tapi juga mampu melahirkan anak yang benar. Dan benar itu harganya mahal sekarang. Bener itu harganya mahal sekarang. Betapa susahnya ada orang tua yang sudah mengeluarkan duit banyak sekali untuk mendidik anak sampai ke luar negeri. Begitu orang tuanya sudah sangat tua, butuh diurus, anaknya nggak peduli sama orang tuanya, nangis orang itu. Karena sudah terlambat. Tapi tentu tidak ada anak pesantren yang memiliki mental setega itu, karena sudah jauh-jauh hari diajarkan oleh orang kiai-kiainya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Takut anak ini tidak ngurus orang tua, pasti takut. Sekarang banyak Pak anak-anak sekolah di luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Di sana hidupnya individualistis, pulang hidupnya individualistis, mengikuti budaya orang barat yang nggak peduli sama siapa-siapa, termasuk nggak peduli sama bapak ibunya. Padahal bapak ibunya sudah renta, butuh diurus, anaknya nggak peduli, nangis kau. Kan udah terlambat. Itu
mengapa orang kota melihat tetangganya begitu akhirnya ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren. Jadi pesantren ini hakikatnya adalah modal besar, rasul mal, perjuangan Islam dalam rangka hifdzuddin wa hifdzud daulah. Yang paling susah itu kalau pesantren, ya, pesantren kemudian tidak melahirkan orang alim itu bahaya. Pesantren itu tugas pokok itu melahirkan ulama. Pesannya tugas pokok liyatafaqahu fiddin, melahirkan ulama. Yang lain lagi itu namanya tambahan. Inna nas'alukal huda wa ziyadah, kata Rasul. Al-huda itu apa? Ya ulama. Yang lain-lain wa ziyadah. Kata Rasul kan begitu. Inna nas'alukal huda wa ziyadah. Oleh karena itu NU ini berkepentingan dengan pesantren. Selama masa ada pesantren mengajar model mu'allimin mu'alimat seperti ini, insya Allah akan terus lahir ulama-ulama. Ya, dan kalau masih ada ulama, NU itu tetap singkatan dari Nahdlatul Ulama. Tapi kalau orang NU sudah nggak mau memesantrenkan ke pesantren, akhirnya ulamanya habis, NU itu jadinya apa? Nah, NU itu yang berat itu bukan mudhofnya Pak, tapi mudhof ilaihnya itu. Nahdohnya itu mudah, tapi mudhof ilaihnya ulama ini butuh keikhlasan, ketekunan, ketelatenan kiai-kiai untuk ngajar. Qala Muhammadun wa maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki di afalan tibak dama ta'ajuba au bi afil ba'dama tuwin biba. Jadi harus praktek. Ini akan jadi ulama. Maka jadinya Nahdlatul Ulama. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anak nanti akan menjadi orang-orang yang bermanfaat ilmunya, selamat di dunia wal akhirat. Pesantren ini mudah-mudahan makin hari makin berkembang atas ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل البيت واهل السنه والجماعه. يا الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك هذا المعهد، اللهم بارك هذا المعهد ومن سكن فيه ومن علم فيه ومن تعلم فيه بركة شاملة من يومنا هذا إلى يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat disampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya sesi foto bersama